Halo, selamat pagi para mahasiswa. Untuk materi geometri analitik minggu ini, saya akan kembali menyampaikan dengan menggunakan video. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari virtual meeting kemarin Jumat, yaitu mengenai persamaan umum derajat 2. Seperti yang saya sudah bahas ya, di pertemuan Jumat lalu, kalau pada bidang koordinat R2, persamaan umum derajat 2 itu bentuknya adalah AX kuadrat tambah BXY tambah CY kuadrat tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Maksudnya persamaan derajat 2 adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Dan ini termasuk kalau kita mengkombinasikan X dengan Y. Jadi kalau X kali Y itu juga dianggap sebagai ya istilahnya multinomial ya, multinomial derajat 2. Karena yang X itu pangkat 1, yang Y pangkat 2. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan derajat 2. Dan nantinya persamaan derajat 2 itu ada kemungkinan dia berupa suatu irisan kerucut. Apakah dia berupa lingkaran, parabola, elips, atau hiperbola. Nah, selama ini yang kita pelajari itu adalah, kalau lingkaran emang ini ya, lingkaran kalau diputar ya tetap lingkaran ya, dan sumbu simetrinya kan tidak banyak. Tapi kalau untuk yang parabola, elips sama hiperbola, kita mempelajarinya masih yang sumbu simetrinya merupakan garis horizontal atau vertikal. Jadi apakah sumbu X, sumbu Y, atau yang sejajar dengan itu. Nah, akibatnya adalah kita belum pernah menemukan unsur X kali Y dalam persamaan-persamaan kita. Nah, tetapi ini mungkin terjadi, artinya ada unsur XY, berarti B-nya tidak 0. Itu kalau misalkan kurvanya itu posisinya dia punya sumbu simetri yang miring, ya. Jadi tidak horizontal, juga tidak vertikal. Ini hanya contoh ya, misalkan elipsnya arahnya miring, begini ya. Berarti kan dia sumbu simetrinya adalah suatu garis miring, begitu kan. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa mengetahui atau bisa mengubah ini ke bentuk persamaan umum elips, kita perlu melakukan rotasi. Ya, sebenarnya bisa saja kurvanya dirotasi atau dibalik, sumbunya yang dirotasi. Nah, di sini kita tidak ingin mengubah posisi kurvanya, tetapi kita ingin mengubah posisi dari sumbu koordinat. Jadi gampangnya sumbunya ini diputar supaya nanti sumbu simetrinya dari si elips ini sejajar dengan sumbu yang baru ya, sumbu X aksen, atau yang sumbu minornya dengan sumbu Y aksen. Nah, kemungkinan besar nanti akan kita membutuhkan rotasi dengan sudut yang ya letaknya masih antara 0 hingga 90 derajat. Kita beri nama dengan sudut theta. Nah, kemudian kalau kita merotasi sumbu koordinat, berarti kita akan punya sistem koordinat yang baru. Jadi bukan XY lagi, tapi X aksen, Y aksen. Berarti sebuah titik X, Y pada bidang koordinat XY itu akan punya koordinat yang berbeda di sumbu X aksen, Y aksen. Nah, kita kemarin sudah mempelajari ya menggunakan prinsip rotasi dan juga dengan menggunakan trigonometri. Kita punya hubungan bahwa X sama dengan X aksen cos theta dikurangi Y aksen sin theta, dan Y sama dengan X aksen sin theta tambah Y aksen cos theta. Jadi di sini titiknya itu tidak berubah ya. Jadi misalkan saya berarti X, Y di sini, itu nantinya ini akan sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, bedanya adalah kalau XY itu dihitungnya sesuai dengan posisinya sumbu X dan sumbu Y begini. Sedangkan kalau X aksen, Y aksen itu dihitungnya dari posisinya sumbu X aksen sama Y aksen. Ya, jadi ini yang X aksen di sini, ini yang Y aksen di sini. Lalu X di sini, X kecil ya, Y kecil di sini. Jadi kita ingin mengkonversi koordinat dari X, Y menjadi
X aksen Y aksen. Dan menggunakan trigonometri kita bisa mendapatkan hubungan semacam ini. Nah, harapannya adalah persamaan derajat 2 ini kan dalam X dan Y. Saat dikonversi ke dalam X aksen Y aksen, nanti bagian ini akan hilang ya. Jadi nanti ini kan kalau dikonversi dengan menggunakan konversi sumbu koordinat, harapannya jadi seperti ini. A aksen X aksen kuadrat ditambah ya B aksen X aksen Y aksen gini, ditambah C aksen Y aksen kuadrat ya, ditambah D aksen X aksen tambah E aksen Y aksen tambah F aksen sama dengan 0. Nah, kita inginnya adalah saat sudah dikonversi ke koordinat X aksen Y aksen, yang B nya ini kita ingin buat sama dengan 0, sehingga kita bisa menyederhanakannya menjadi persamaan antara parabola, elips atau hiperbola. Ya, jadi sudah jelas dulu ya tujuannya. Jadi kita melakukan transformasi dengan menggunakan rotasi sumbu koordinat. Nanti goalnya adalah supaya persamaan dalam X aksen Y aksen hilang ya unsur X aksen kali Y aksennya. Nah, sekarang kita coba kita substitusikan begitu ya dua buah persamaan ini. Pertama ya AX kuadrat. Berarti apa? Kita punya di sini ya, dengan menggunakan 2 ini. Berarti A dikali X dikuadratkan ya. Berarti X aksen cos theta dikurangi Y aksen sin theta dikuadratkan gitu. Nah, ditambah B dikali X kali Y ya, berarti X aksen cos theta dikurangi Y aksen sin theta dikali X aksen sin theta tambah Y aksen cos theta, lalu ditambah C Y kuadrat ya, berarti X aksen sin theta tambah Y aksen cos theta dikuadratkan. Nah, kemudian ditambah dengan apa? Oh, masih ada dx, ey dan f ya. Berarti d dikali X aksen cos min Y aksen sin tambah e dikali X aksen sin tambah Y aksen cos ditambah F sama dengan 0. Wah, ini udah lumayan panjang ini ya. Tapi kita coba kita lihat saja ya bagaimana kita bisa menjabarkannya atau menyederhanakannya menjadi lebih simpel lagi. Ya, di sini mungkin kita tidak perlu menjabarkan semuanya begitu ya. Tapi kita mencoba mencari mana yang akan menjadi unsur dari X aksen kali Y aksen, itu aja mungkin ya. Tetapi ya juga ada banyak kemungkinan ya. Berarti mungkin sekalian ya kita jabarkan saja gitu ya. Jadi kita coba jabarkan ya, lalu kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan bagian-bagiannya ya, X aksen kuadrat, Y aksen kuadrat, X aksen Y aksen dan lain-lain. Kita coba di sini ya. Ini ekivalen dengan A dikali X aksen kuadrat cos kuadrat theta ditambah Y aksen kuadrat sin kuadrat theta dikurangi 2 X aksen Y aksen cos theta sin theta. Ini yang bagian pertama ya. Jadi saya menjabarkan yang kuadratnya itu. Ditambah dengan, nah ini saya kalikan yang B dulu ya. Saya coba yang bagian B ini ditambah B dikali ini X aksen kuadrat cos theta sin theta ya. Kemudian
minus ya, minus y aksen kuadrat sin theta cos theta kemudian ya ini jadi gimana ini, berarti x aksen y aksen gitu ya, x aksen y aksen dikalikan dengan cos kuadrat theta dikurangi sin kuadrat theta. Ya, dan kemudian ya untuk yang C saya jabarkan juga ya, ini x aksen kuadrat sin kuadrat theta ditambah y aksen kuadrat cos kuadrat theta ditambah 2 x aksen y aksen sin theta cos theta. Lalu kemudian yang D sama E ini kan bagian linear ya, jadi mestinya kan tidak banyak pengaruhnya. Nah ini mungkin bisa saya tulis saja, saya gabungkan D cos theta gitu, ya ditambah E sin theta dikali x aksen, kemudian ditambah dengan negatif D sin theta tambah E cos theta y aksen tambah x sama dengan 0. Ya, kita lihat di sini untuk yang bagian D sama E ini dia hanya berpengaruh ke faktor linear ya, faktor x aksen dan y aksen saja. Dia tidak pengaruh ke faktor yang derajat 2. Nah, tapi di sini untuk yang bagian A, B, C ini ternyata muncul bentuk ada x aksen kuadrat, ada y aksen kuadrat, dan ada x aksen y aksen. Nah, berarti ini yang perlu kita ubah komposisinya supaya lebih mudah untuk kita kita cari ya koefisiennya. Ya, ini kalau kita kumpulkan ya, saya buat seperti ini aja ya. Ini kan akan sama dengan, nah ini akan sama dengan, kalau saya kumpulkan yang x aksen kuadrat, berarti gimana? Jadi A cos kuadrat theta tambah B cos theta sin theta tambah C sin kuadrat theta dikali x aksen kuadrat. Ya, saya mengumpulkan yang x aksen kuadrat, kemudian ditambah dengan, nah ini ya, A sin kuadrat theta, kemudian ya ini min B sin theta cos theta ya. So, kemudian ditambah C C cos kuadrat theta dikali x y aksen dikuadratkan ya. Lalu yang bagian x aksen y aksen koefisiennya adalah min 2a cos theta sin theta ditambah b dikali cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Oh, sepertinya tidak cukup, ditambah 2c ya, 2c sin theta cos theta x aksen y aksen. Ya, jadi saya mengelompokkan koefisiennya yang x aksen kuadrat, yang y aksen kuadrat, sama yang x aksen dikali y aksen. Nah, kalau yang koefisiennya x aksen kuadrat sama y aksen kuadrat ini tidak menjadi masalah ya, karena memang nilainya bisa positif, bisa negatif, bisa nol. Tapi supaya kita bisa dapat kurva yang bentuk sederhana, berarti yang koefisiennya x aksen y aksen ini haruslah sama dengan 0. Nah, jadi kita ingin
menjadikan yang bagian ini sama dengan 0. Ya. Jadi kita ini memutar dengan sudut theta supaya sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu x aksen gitu ya. Nah, makanya unsur yang x aksen ini haruslah sama dengan 0 supaya kita bisa membuat persamaan dalam bentuk yang sederhana. Nah, berarti bagaimana kalau seperti ini? Berarti min 2a cos theta sin theta ditambah b cos kuadrat theta min sin kuadrat theta ditambah 2c sin theta cos theta ini harus sama dengan 0. Nah, kembali kita bermain dengan yang namanya rumus trigonometri ya. 2 sin cos sama aja ya, 2 cos sin 2 sin cos sama saja. Ini rumus untuk sinus dari 2 theta. Berarti ini sebenarnya sama dengan minus A sin 2 theta. Lalu B dikalikan dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Ini adalah rumus untuk cos 2 theta. Ya, berarti ini B dikali cos 2 theta ditambah dengan sama dengan yang A tadi ya. Berarti ini C dikali sinus 2 theta. Harus sama dengan 0. Nah, berarti kita dapatkan bahwa B cos 2 theta ini akan sama dengan, kita pindah ke sebelah kanan, berarti jadi A min C dikali sin 2 theta. Lalu ya di sini tentunya kita berasumsi dari awal B-nya itu tidak 0 ya. Karena kalau B-nya sudah 0 kan berarti kita bisa langsung menggunakan manipulasi aljabar biasa, tidak perlu pakai rotasi. Berarti ini B-nya bisa kita bagi gitu ya. Lalu sin-nya bisa kita bagi juga begitu. Kalau A sama aja masih mungkin sama, jadi ini masih mungkin 0 juga ya. Berarti cos 2 theta dibagi sin 2 theta ini akan sama dengan A min C dibagi B. Ya, atau ini berarti kita dapatkan sebuah rumus. Berapakah theta? Ya, berarti ini kotangan dari 2 theta harus sama dengan A min C dibagi B. Nah, inilah patokan untuk menentukan berapa besarnya sudut theta. Jadi kalau kita punya persamaan derajat 2, kita memutar dengan sudut theta, di mana theta harus memenuhi persamaan kotangan 2 theta sama dengan A min C dibagi dengan B. Jadi di sini sebenarnya kita membalik ya, kita belum tahu berapa sudutnya, tapi kita mencari sudutnya supaya sumbu koordinatnya itu sejajar dengan sumbu simetrinya. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencari theta supaya kotangan 2 theta sama dengan A min C dibagi B. Nah, setelah ini kita akan lihat contoh soalnya. Bagaimana kita mengkonversi suatu persamaan derajat 2 supaya bisa menjadi persamaan bentuk umum yang sederhana dari elips, parabola maupun hiperbola. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sebuah contoh. Saya punya persamaan derajat 2 13x kuadrat ditambah 6 akar 3xy ditambah 7y kuadrat minus 32 sama dengan 0. Nah, ini dugaannya ya, ini pasti bukan pasti mungkin ya, kemungkinan besar ya, adalah salah satu dari elips, parabola atau hiperbola. Kenapa bukan lingkaran? Karena kalau lingkaran diputar seperti bagaimanapun kan juga tetap lingkaran ya. Jadi kalau lingkaran itu tidak akan pernah punya unsur x kali y.
Karena kalau diputar juga pasti lingkaran, berarti juga nggak akan ada unsur X kali Y-nya. Berarti yang mungkin adalah, nah, dia antara parabola, elips atau hiperbola. Nah, kita coba lihat di sini ya. Kalau misalkan kita kita beri nama ya koefisiennya. Jadi yang X kuadrat itu A, berarti A-nya 13. Lalu yang koefisien X itu B, berarti 6 akar 3. Lalu yang koefisien Y kuadrat itu C, berarti 7. Nah, kita ingin merotasi sumbu koordinatnya supaya ini sumbu X aksen sejajar dengan sumbu simetrinya kurva ini. Berarti tadi kita menggunakan rumus apa? Kotangan 2 theta ini harus sama dengan A minus C dibagi dengan B, ya, harus sama dengan A minus C dibagi dengan B. Nah, di sini A-nya adalah 13 dikurangi dengan 7 dibagi dengan 6 akar 3. Atau ini berapa ini? Berarti 6 dibagi 6 akar 3 ya. Atau ini sama dengan 1/4 akar 3. Ya, saya rasa ini juga salah satu sudah istimewa ya. Tapi kita juga bisa menilai bisa melihat dari tangannya aja ya. Ya, tangan kan seperti tangan ya. Berarti tangan 2 theta sama dengan akar 3. Gini kan? Nah, yang tangannya adalah akar 3, itu berarti berapa? 60 derajat ya. Ya, karena sinus 60 derajat adalah setengah akar 3, kosinusnya adalah setengah. Ya. Ya, berarti di sini 2 theta ini sama dengan 60 derajat ya. Atau sama dengan pi per 3. Ya, sebenarnya juga ada ya. 2 theta bisa jadi sama dengan 240 derajat. Tapi itu kan sama saja nanti pada akhirnya ya. Itu kan sama saja dengan pelurusnya. Jadi kayak diputar setengah putaran gitu ya. Kalau dibagi 2 ya berarti diputar 90 derajat. Itu tidak pengaruh pada sumbunya ya. Jadi kalau nanti elips ya nanti paling cuma berubah sumbu mayor minornya aja. Nah, berarti di sini theta ini adalah 30 derajat atau pi per 6. Lalu sin theta ini berarti sama dengan setengah ya. Dan cos theta adalah setengah akar 3. Ya, ini memang kebetulan dicari yang merupakan sudut istimewa. Kalau nanti ketemunya bukan yang istimewa, ada cara yang lain. Berarti kita bisa menggunakan substitusi gitu ya. Kita bisa menggunakan substitusi. Berarti X sama dengan X aksen cos theta min Y aksen sin theta begini. Atau ini sama dengan ya setengah akar 3X ya. Atau akar 3 per 2X aksen dikurangi setengah Y aksen. Gitu kan? Lalu yang Y ini sama dengan X aksen sin theta ditambah Y aksen cos theta. Nah, ini sama dengan setengah X aksen ditambah akar 3 per 2 Y aksen. Nah, ini yang akan kita substitusikan ke persamaan derajat kedua ini. Nanti kita akan melihat bagaimana bentuk kurvanya dalam persamaan Y aksen. Nah, sekarang persamaan kurva derajat 2 tadi ya. Kita ganti X sama Y-nya sesuai dengan rumus dari rotasi sumbu koordinat. Hasilnya bagaimana ya? 13x kuadrat ya, berarti 13 dikali akar 3 per 2 X aksen min setengah Y aksen ya dikuadratkan, betul, ditambah 6 akar 3 dikali
X, Y, berarti akar 3/2 X aksen min setengah Y aksen dikali setengah X aksen plus akar 3/2 Y aksen ditambah 7 kali Y kuadrat ya. Ya, kita coba jabarkan ya. Kebetulan ini memang tidak ada bagian linearnya, jadi memang contohnya saya pilih yang tidak ada bagian linearnya supaya lebih mudah nanti penyederhanaannya. Tapi kalau ada bagian linearnya ya juga tinggal Anda gunakan substitusi X, Y tersebut. Nah, ini kita jabarkan. Memang ada akar 3-nya, tapi sepertinya tidak terlalu rumit ya. 13 dikali 3/4 X aksen kuadrat ditambah 1/4 Y aksen kuadrat dikurangi, nah ini ya, 2 dikali setengah dikali akar 3/2 ya. Berarti akar 3/2 ya, X aksen Y aksen ditambah 6/3 ya, kita kalikan ya yang X aksen kuadrat gitu ya, berarti menjadi akar 3/4 ya, akar 3/4 X aksen kuadrat gini, kemudian minus akar 3/4 Y aksen kuadrat ya. Ya, kita mengalikan setengah dengan setengah akar 3 ya. Kemudian untuk yang X dan Y aksen itu berarti menjadi apa ini ya, 3/4 dikurangi 1/4 ya, berarti setengah ya, tambah setengah X aksen Y aksen. Lalu yang maaf ini kuadrat, lupa ada kuadratnya, tambah 7 dikali 1/4 X aksen kuadrat ya, ditambah 3/4 Y aksen kuadrat Y ditambah ya akar 3/2 ya, akar 3/2 X aksen Y aksen ya. Ini oke, langsung aja sama dengan 32. Nah, sekarang saya kumpulkan yang koefisiennya X aksen kuadrat. Berarti jadi bagaimana ini? 39/4 langsung saya kalikan aja ya, 3 dengan 3/4. Kemudian yang ini berarti 6 dikali 3 dibagi 4 ya, berarti berapa itu? 18/4, 9/2 ya. Atau mungkin biar sama atau per 4 aja ya. Jadi 6/4 ini 3 ya, berarti 18. Yang ini 7/4 ya. Nanti untuk penyederhanaannya bisa kita lakukan nanti ya. Lalu kemudian yang bagian X aksen Y aksen, berarti ini menjadi berapa ini? Minus 13 akar 3/2 ditambah ya itu 6 akar 3/2 ditambah 7 akar 3/2 X aksen Y aksen. Lalu yang bagian Y aksen dikuadratkan menjadi, kita lihat di sini 13 kali 1/4, 13/4. Lalu ini 6 akar 3 dikali min akar 3/4 ya, berarti 6 kali 3/4 minusnya ya, berarti min 18/4. Lalu yang ini 7 kali 3/4, 21/4 Y aksen dikuadratkan. Ini harus sama dengan 32. Nah, kita hitung saja. 39 tambah 18 berarti 57 tambah 7 64. 64/4 16. Berarti di sini 16 X aksen kuadrat begini. Yang ini 6 akar 3, 7 akar 3, 13 akar 3 dikurangi 13 akar 3
habis, berarti 0. Benar ya, ini sama dengan 0 ya. Berarti memang betul transformasi tadi membuat koefisien x aksen Y aksen sama dengan 0. Ini saya hitung supaya sekaligus menjustifikasi. Nah yang ini, yang Y aksen kuadrat jadi berapa ini? Ini 13 min 18 min 5 ya. Min 5 tambah 21 16 bagi 4 4 ya. Tambah 4 Y aksen kuadrat sama dengan 32 ya. Karena walaupun penjabarannya pakai bentuk akar, endingnya jadi bagus ya. Ya jadi ya supaya kita bentuknya jadi lebih rapi lagi ya, sesuai dengan bentuk umumnya, kita buat yang sebelah kanan menjadi 1 ya. Jadi berapa ini? Kita bagi dengan 32 ya. Berarti x aksen kuadrat per 2 ditambah y aksen kuadrat per 8 ya, 32 sama dengan 1. Nah berarti sebenarnya ini adalah persamaan elips ya. Jadi ini persamaan elips, cuma dia sumbu simetrinya itu tidak merupakan garis horizontal maupun vertikal, tapi garis dengan kemiringan theta 30 derajat ya. Ya berarti ini tersimpulkan ya, jadi persamaan derajat 2 tersebut merupakan elips. Ya, jadi ya di sini memang kalau Anda sudah betul yang menentukan berapa sudut perputaran koordinatnya, itu pasti nanti yang koefisien x aksen y aksen sama dengan 0. Tetapi ini juga perlu kita hitung kembali untuk memastikan ya bahwa dia memang betul-betul bernilai 0 ya. Karena kalau sampai ketemunya tidak 0, berarti mungkin ada kesalahan dalam perhitungan sudutnya atau dalam penjabarannya. Ya nanti terakhirnya tetap harus kita buat ke dalam bentuk sesuai dengan ya bentuk persamaan elips, parabola atau hiperbola, tergantung hasilnya seperti apa. Oke, ya jadi itu materi untuk pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan Zoom meeting yang besok Jumat, kita akan lanjutkan untuk kita mengkarakterisasi ya. Jadi kita akan mencari bagaimana syarat nilai ABC supaya kita tahu apakah itu parabola, hiperbola atau elips. Nanti kita akan mencari tahu bagaimana karakterisasinya. Hanya dari melihat ABC-nya itu bisa nggak kita mengetahui apakah dia parabola, elips atau hiperbola. Ya demikian materi hari ini. Terima kasih. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.